Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, kami dari kelompok 11 akan menginformasikan mengenai kanker kolorektal. Sebelum mulai, izinkan saya sampaikan pantun perkenalan. Pergi ke warung, ingin beli mie instan dengan rasa kari. Perkenalkan, nama saya Nugraheni Putri dari jurusan peminatan MRI. Kanker kolorektal atau kolorektal karsinoma dikenal dengan kanker usus besar, yaitu suatu kondisi pertumbuhan yang abnormal dari sel di kolon dan rektum. Diawali dari tonjolan atau polip di kolon atau rektum. Polip yang terdiri dari sel-sel yang ganas maka akan berkembang menjadi adenokarsinoma. Kanker kolorektal merupakan kanker peringkat keempat tertinggi di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi ada 3. 1. Faktor genetik. 2. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yang terdiri dari jenis kelamin, yaitu pria memiliki resiko lebih tinggi dari wanita. Berikutnya, lanjut usia, serta penyakit radang usus atau Crohn disease. Faktor yang ketiga, faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang dapat dimodifikasi maksudnya yang dapat dicegah atau dihindari, seperti merokok, konsumsi daging merah yang berlebihan, kurang serat, serta obesitas. Periksalah ke dokter apabila Anda mengalami gejala kanker kolorektal berikut ini. Perubahan kebiasaan buang air besar atau diare, merasa mual ataupun muntah, merasa buang air besar Anda tidak tuntas, merasa kelelahan sepanjang waktu, menemukan darah pada saat Anda buang air besar, tinja Anda berukuran lebih kecil dari biasanya, serta sering mengalami nyeri di perut akibat gas, atau mengalami penurunan berat badan tanpa adanya alasan yang jelas. Staging atau stadium. Tujuan dari dibuat sistem stadium pada penyakit kanker adalah untuk yang pertama menentukan jenis pengobatan dan terapi apa yang akan diberikan. Yang kedua, untuk menentukan prognosis atau prediksi mengenai penyakitnya. Yang ketiga, untuk menentukan tingkat keparahan dari penyakit kanker tersebut. Yang keempat, untuk menentukan prediksi mengenai angka harapan hidupnya. Menurut AJCC atau American Joint Committee of Cancer, stadium kanker dibuat dan diformulasikan dalam T, N, dan M. T adalah tumor, yaitu deskripsi tumor mengenai seberapa besar ukuran dari tumor tersebut, apakah sudah menyentuh jaringan kulit dan atau sudah meluas ke jaringan otot atau belum. Dalam penulisan stadium tumor, T diikuti dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Semakin besar angkanya, maka semakin besar ukuran dari tumor tersebut. N adalah nodul, yaitu tentang apakah kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening regional atau belum. Dalam penulisannya, N diikuti dengan huruf X, angka 1 dan 2. NX menandakan belum diketahui ada atau tidaknya penyebaran ke kelenjar getah bening regional. Untuk nilai N1 dan N2 menandakan sudah sejauh mana kanker menginvasi kelenjar getah beningnya. M adalah metastase, yaitu tentang apakah ada penyebaran ke tempat jauh atau tidak. Dalam penulisannya, M diikuti dengan huruf X, angka 0 dan 1. MX menandakan belum diketahui ada atau tidaknya metastase. Untuk M0 menandakan artinya tidak ada metastase, dan M1 menandakan ada metastase. Selanjutnya, bagaimana penentuan stadium pada kanker kolorektal?
Untuk stadium 1, nilai TNM-nya adalah T1 sampai T2, N0 dan M0. T1 menandakan tumor menyerang submukosa, T2 menandakan tumor sudah menyerang muskulus propria. Untuk N0 menandakan tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening regional, dan untuk M0 menandakan tidak ada metastase ke organ jauh. Selanjutnya untuk stadium 2. Untuk stadium 2A, nilai T-nya adalah T3, menandakan tumor telah menyerang melalui muskulus propria ke dalam jaringan perikolorektal. Untuk stadium 2B, nilai T-nya adalah 4A. Ini menandakan bahwa tumor menyerang melalui peritoneum viscera. Untuk nilai N-nya adalah N0, menandakan bahwa tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Dan untuk M-nya adalah M0. Ini menandakan bahwa tidak ada metastase ke organ jauh. Selanjutnya untuk stadium 3. Kanker yang telah menginjak stadium 3 ini ditandai dengan adanya angka yang mengikuti huruf N. Artinya kanker telah menyebar ke kelenjar getah beningnya. Misalnya untuk stadium 3A, nilai N-nya adalah N2. Artinya kanker telah menyebar ke 4 hingga 6 kelenjar getah bening regional. Dan untuk stadium 3B, nilai N-nya adalah 2B, artinya kanker telah menyebar ke 7 atau lebih kelenjar getah beningnya. Untuk nilai T-nya adalah T1, artinya menandakan bahwa tumor menyerang submukosa. Dan M-nya adalah M0, ini menandakan bahwa tidak ada metastase ke organ jauh. Stadium 4. Ini ditandai dengan adanya metastase atau penyebaran ke tempat yang jauh. Contohnya misalnya pada kanker kolorektal stadium 4A, di mana nilai T-nya adalah T1, T2, T3, atau T4, dan nilai N-nya adalah NX, N0, maupun N1, dan nilai M-nya adalah 1A. Nilai M1A di sini menandakan bahwa ditemukan adanya metastase ke satu organ tanpa metastase peritoneal. Selanjutnya untuk stadium 4B. Untuk stadium 4B, nilai M-nya adalah M1B. M1B di sini menandakan bahwa metastase yang terjadi telah lebih luas lagi, di mana telah terjadi pada 1 atau 3 organ. Pengobatan kanker kolorektal bisa dilakukan dengan beberapa metode pengobatan, seperti pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Pembedahan adalah metode utama dalam penanganan kanker kolorektal. Semakin dini terdeteksi kanker kolorektal, maka akan semakin baik pengobatan yang didapatkan. Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan ke dalam tubuh pasien untuk menghancurkan sel-sel kanker. Kemoterapi bisa dilakukan sebelum operasi atau sesudah operasi, sebagai terapi tambahan atau yang disebut juga dengan terapi ajuvan. Radioterapi adalah pemberian terapi dengan menggunakan sinar X untuk menghancurkan sisa-sisa sel kanker yang mungkin masih tertinggal. Kunci keberhasilan dalam pengobatan kanker kolorektal ini adalah semakin dininya kita mendeteksi kanker kolorektal, maka akan semakin baik pengobatan yang kita dapat, hasil pengobatan yang kita dapatkan. Cintai ususmu, hidup sehat tiap hari.